negeri yang kaya akan alam dan budayanya. Hamparan pulau, pegunungan, hingga lautan yang membentang luas menawarkan pengalaman tak terbatas. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Adat, bahasa, kuliner, hingga kesenian menjadi aset berharga bagi Indonesia. Dianugerahi Tuhan dengan berbagai keberagaman yang indah, membuat negeri ini seperti keajaiban di alam semesta. Satu negara dengan segudang pesona, itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, ruang refleksi dan dialog untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, semangat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Perkenalkan, saya Kunesa Fitri dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum selaku host yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, tantangan kebangsaan semakin nyata. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tidak hanya dipahami, tetapi juga divisualisasikan dan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Telah hadir bersama kita 4 narasumber luar biasa. Perkenalkan narasumber pertama kita. Silakan Kak Ferdi. Baik, terima kasih Kak Nia atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ferdiansyah Akmaluddin. Saya peserta Latsar Angkatan 23, Kelompok 3, Subkelompok 1. Saya seorang penata kelola pemilihan umum ahli pertama pada subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Lahat. Terima kasih. Baik Kak Ferdi, terima kasih kembali. Eh, Narasumber kedua kita yaitu Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, perkenalan diri terlebih dahulu Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya peserta Latsar Angkatan 23, Kelompok 3, Subkelompok 1. Saya seorang penata kelas sistem dan teknologi informasi pada subbagian Parmas dan SDM di KPU Kabupaten Paklawan. Terima Oke. kasih. Terima kasih kembali Kak. Ini kembali kita ke narasumber ketiga kita, yaitu Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Baiklah, perkenalkan nama saya Wahyu Nugroho Bayangkara. Saya peserta Latsar Angkatan 23, Kelompok 3, Subkelompok 1. Saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Empat Lawan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak. Narasumber keempat kita, Kak Mutiara Fatinisa. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Fatinisa. Saya peserta Latsar Angkatan 23 pada kelompok 3, subkelompok 1. Saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber-narasumber kita yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk menemani kita di podcast visualisasi bangsa. Eh, Segmen pertama kita akan membahas mengenai makna visualisasi bangsa dan wawasan kebangsaan nih. Kita mulai dari Kak Ferdi terlebih dahulu nih. Menurut Kak Ferdi, apa yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dalam konteks wawasan kebangsaan nih Kak? Baik, Kak Nia. Ya, menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi bangsa kita hari ini. Kalau kita bicara tentang visualisasi bangsa dalam konteks wawasan kebangsaan, itu sebenarnya kita sedang membahas bagaimana cara kita memandang Indonesia bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai satu kesatuan yang hidup dalam keberagaman. Jadi visualisasi bangsa adalah cara kita membayangkan dan memaknai Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan kebangsaan mengajarkan bahwa bangsa Indonesia itu bukan sekedar wilayah geografis, melainkan persatuan nilai, sejarah, dan cita-cita. Ketika visualisasi ini kuat, maka rasa memiliki terhadap bangsa akan tumbuh secara alami. Oke, Begitu baiklah. dari Jadi saya, Kak. eh,
Visu- Visualisasi bangsa dalam konteks wawasan kebangsaan ini bukan hanya sekedar konsep ya Kak Ferdi, tapi juga merupakan cara pandang hidup kita sehari-hari nih Kak. Iya, betul sekali, Kak. Jadi wawasan kebangsaan ini menjadi fondasi agar masyarakat memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sesuai semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baiklah Kak Ferdi. Terima kasih ya Kak atas statementnya di segmen Anda kali ini. kembali. Kita masuk ke segmen 2, yaitu nilai-nilai bela negara dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke Kak Rizky nih Kak. Kak Rizky, bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara dalam peran aparatur sipil negara nih Kak? Iya, terima kasih, Kak. Menurut saya, implementasi bela negara bisa mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban demi bangsa, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Bagi ASN, bela negara bisa diwujudkan dengan integritas, pelayanan publik yang adil dan jujur, disiplin, serta menjaga netralitas dalam persatuan bangsa. Jadi artinya bela negara itu nggak selalu identik dengan senjata nih Kak. Iya, betul sekali, Kak. Saat ASN bekerja dengan jujur dan profesional, itu sudah merupakan bentuk bela negara modern. Wah, terima kasih Kak Rizky atas pendapatnya nih di segmen 2 kali ini. Kita akan memasuki segmen 3, yaitu peran pemuda dan masyarakat. Sekarang kita ke Kak Wahyu. Kak Wahyu, bagaimana sih peran generasi muda memaknai cinta tanah air di era sekarang? Dalam pandangan saya, generasi muda itu perlu memaknai cinta tanah air lewat tindakan nyata, bukan hanya slogan. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti menjaga toleransi, melawan hoaks, aktif dalam kegiatan sosial, dan bangga menggunakan produk dan budaya Indonesia adalah bentuk bela negara saat ini. Kalau menurut Kak Rizky sendiri nih, di negara yang katanya kekinian ini, di era kekinian ini, apa sih tantangan terbesarnya, Kak? Tantangannya adalah memudarnya identitas nasional akibat dari pengaruh budaya asing. Maka penting bagi pemuda untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar tidak kehilangan jati diri bangsanya. Oke, baiklah, Kak Wahyu. Terima kasih ya, Kak, atas pendapatnya di segmen ini. Kemudian kita beralih ke budaya, pendidikan, dan identitas nasional nih, Kak. Eh, Kita akan beralih dulu ke Kak Mutiara nih. Menurut Kak Mutiara, apa sih peran budaya dan pendidikan dalam membangun visualisasi bangsa? Kalau menurut saya, budaya dan pendidikan merupakan roh kebangsaan. Melalui pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal, kita menanamkan nilai cinta tanah air sejak dini. Jika budaya kita hidup, maka identitas bangsa akan tetap kokoh di tengah perubahan zaman, Kak Kurnia. Oke, baiklah Kak Mutiara. Ini jadi budaya adalah benteng bangsa, betul Kak? Benar banget, Kak Kurnia. Karena budaya itu merupakan bentuk visualisasi paling nyata dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Wah, menarik sekali nih Kak Tiara. Apabila kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemilu nih, kembali ke Kak Ferdi. Bagaimana sih Kak peran wawasan kebangsaan bagi penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum, Kak? Baik, Kak Nia. Untuk peran wawasan kebangsaan bagi penyelenggara pemilu, terkhususnya di KPU itu sebagai sarana untuk menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat. Bagi KPU, wawasan kebangsaan menjadi landasan agar setiap kebijakan dan keputusan KPU berpihak pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik tertentu. Jadi artinya penyelenggara pemilu ini berperan sebagai penjaga persatuan bangsa ya Kak Ferdi? Betul, Kak. Untuk KPU itu adalah institusi strategis yang menjaga demokrasi agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan persatuan nasional. Wah, menarik sekali nih Kak Ferdi. Kemudian kita akan masuk ke nilai-nilai bela negara dan netralitas KPU nih. Pertanyaan berikut kami sampaikan kepada Kak Rizky. Bagaimana nilai-nilai bela negara diimplementasikan nih oleh Komisi Pemilihan Umum, Kak? Oh ya, bela negara di KPU bisa diwujudkan melalui netralitas, kejujuran, profesionalitas, dan integritas.
Setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada tugas bangsa dan negara. Jadi menjaga integritas pemilu itu juga merupakan bentuk bela negara ya, Kak? Tepat sekali, Kak. Pemilu yang jujur dan adil adalah benteng demokrasi dan stabilitas nasional. Wah, terima kasih nih Kak Rizky. Kemudian apabila dikaitkan dengan peran ASN KPU nih dalam visualisasi bangsa, kita kembali beralih ke Kak Wahyu. Kak Wahyu, bagaimana nih ASN di KPU memvisualisasikan cinta tanah air dalam tugasnya sehari-hari nih Kak? Baiklah, sebagai ASN KPU, kita harus memvisualisasikan cinta tanah air melalui pelayanan kepemiluan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Sehingga setiap langkah kerja adalah kontribusi bagi tanah air ini. Dengan disiplin, patuhan pada regulasi, serta menjaga etika dan netralitas merupakan wujud nyata dari bela negara dalam birokrasi pemilu ini. Ada nggak nih Kak pesan untuk ASN KPU nih, khususnya yang baru bergabung menjadi ASN di KPU Kak? Dari awal, kita mesti tanamkan dalam diri kita bahwa bekerja di KPU itu bukan cuma soal rutinitas kantor. Ini adalah amanah kebangsaan. Setiap tugas yang dijalankan ikut menentukan kualitas demokrasi kita. Jadi kerja dengan integritas, jaga netralitas, dan banggalah karena lewat KPU Anda ikut menjaga masa depan bangsa. Wah, ternyata di KPU itu nggak selalu tentang pemilu ya, Kak. Kita juga harus memvisualisasikan cita tanah air melalui pelayanan kepemiluan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Terima kasih, Kak Wahyu. Pesannya sangat relevan, apalagi sekarang baru masuk udah mau ngusul mutasi nih, Kak. Apabila kita kaitkan dengan kepercayaan publik nih di KPU sendiri, gimana nih Kak Mutiara? Apa kaitan antara kepercayaan publik, demokrasi, dan rasa cinta tanah air? Kepercayaan publik terhadap KPU itu sangat menentukan kualitas demokrasi. Jadi ketika pemilu itu sendiri dipercaya sama masyarakat, masyarakat itu pasti merasa dilibatkan banget sebagai bagian dari bangsa. Jadi inilah esensi bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Artinya KPU ini memiliki peran yang strategis nih Kak dalam memperkuat nasionalisme. Benar banget. Jadi KPU itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi dia juga penjaga harapan demokrasi bangsa, Kak Kurnia. Oke, baiklah Kak. Kita sampai di penutup diskusi nih. Sebagai penutup diskusi, saya minta masing-masing narasumber untuk menyampaikan satu pesan singkatnya untuk bangsa Indonesia. Pertama, kita ke Kak Ferdi nih. Kak Ferdi, apa sih satu pesan singkat Kakak untuk bangsa Indonesia, Kak? Baik, terima kasih Kak. Pesan saya yaitu perkuat wawasan kebangsaan agar persatuan tetap terjaga. Baiklah, Seperti itu. terima kasih Kak Ferdi. Lanjut, kita beralih ke Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Ya, kalau pesan dari saya yaitu bela negara dimulai dari menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas. Baiklah, terima kasih Kak Rizky. Kemudian kita beralih ke Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Pesan dari saya, pemuda adalah harapan dan penjaga masa depan bangsa. Teruslah mencintai Indonesia dengan aksi nyata. Jangan pernah lelah berkontribusi karena dari tangan pemuda lah ala negeri ini ditentukan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Wahyu. Yang terakhir ini dari Kak Mutiara. Silakan Kak Mutiara. Baiklah, pesan saya kepada bangsa Indonesia adalah rawat budaya, karena di sanalah jiwa bangsa kita bersemayam. Terima kasih, Kak Kurnia. Terima kasih kembali Kak Mutiara. Eh, Sahabat bangsa, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekadar gambaran, tetapi komitmen bersama untuk menjaga Indonesia tetap utuh, berdaulat, dan bermartabat. Melalui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, mari kita wujudkan semangat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia dalam setiap langkah kehidupan. Saya Kurnia Safitri, pamit undur diri.
Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pendengar setia podcast kami. Salam kebangsaan, salam bela negara, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.